Aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. 27 baca bersama, 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Katakan Amin. sekelas Rasul Paulus, dia berkata dia takut ditolak Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ada begitu banyak orang yang santai saja dengan kehidupan kekristenannya. Rasul Paulus adalah seorang yang berkorban jiwa dan raga bagi Kristus. Dia bilang, setiap hari aku berada dalam bahaya maut karena nama Yesus. Aku dipenjara, aku disiksa, aku dihina, aku dianiaya. Tetapi dia berkata, aku ini melatih tubuhku, menguasainya seluruhnya, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak sama Tuhan. Itu Rasul Paulus. Terkadang kita ini sebagai orang Kristen, kita santai aja hidup kekristenan kita. Padahal Alkitab berkata, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kuasailah di dirimu. Apa yang harus kita kuasai dari diri kita? Alkitab berkata dalam Galatia pasal yang kelima, apa itu perbuatan daging, diri, keinginan diri yang harus kita kuasai? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kedengkian, kemabukan, persinahan, pesta pora, kedengkian, perseteruan, perpecahan, roh pemecah belah. Itu semua ada dalam diri yang harus kita kuasai. Tapi ada begitu banyak orang Kristen enak aja, saudara. Mereka hidup, mereka pikir minggu kita ke gereja, bayar kolekte, setelah itu kita hidup suka-suka. Apakah yang seperti itu yang akan masuk dalam kerajaan sorga? Maaf, Yesus berkata, pada hari yang terakhir ada begitu banyak orang datang mengaku, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi nama, aku usir setan demi namamu. Tuhan bilang, maaf, aku tidak mengenal engkau, sebab engkau pembuat kejahatan, alias pembuat dosa. Bapak Ibu, saya ini kaget ketika membaca satu survei. Ada satu survei yang menyatakan bahwa justru di kantong-kantong Kristen di Indonesia itu tingkat kejahatannya lebih tinggi, persinahannya lebih tinggi, perceraiannya lebih tinggi, kemabukannya lebih tinggi, narkobanya tinggi, pembunuhannya tinggi. Itu di kantong-kantong Kristen di Indonesia. Lalu disurvei lah, saudara. Ketika disurvei di kota-kota itu didapati, itu kan banyak orang Kristen. 80% dari semua penduduknya itu punya Alkitab. Alkitab punya 80%. Tapi ketika disurvei yang baca Alkitab, itu cuma 20%. Jadi sisanya itu tidak baca Alkitab. Kenapa bobrok? Ya, kenapa kantong-kantong Kristen, orang Kristen justru hidupnya banyak yang bobrok? Ya karena kita ini beranggapan, ya sudah, kita sudah selamat, Yesus sudah mati buat kita, yes. Tetapi kita harus menghormati Tuhan, kita harus melakukan bagian kita, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Tinggalkan segala perbuatan dagingmu, supaya jangan karena kita nama Tuhan dihujat orang. Ya, jangan Bapak Ibu. Ya, apalagi sekarang lagi heboh-heboh ini ya, soal apa? Babi itu haram. Di Manado babi haram enggak?
Oh, ya, harum katanya. Kenapa babi haram, saudara? Tahu nggak? Babi itu kalau masih hidup haram. Kalau masih hidup, kenapa? Dengar nggak orang bilang itu orang malas kayak babi itu kalau masih hidup nggak ada bagus-bagusnya, haram semua. Itu malas banget kayak tukang tidur kayak tukang makan kayak tukang kawin kayak, makanya anaknya banyak kayak. Saya baru tahu babi itu memang haram kalau masih hidup. Nggak mandi-mandi baunya kayak. Iya benar. Tapi babi kalau so mati, harum. Baunya sate babi, harum. Baunya babi guling, harum. Sampai yang ono takut kan gara-gara aromanya toh, mengganggu iman. Ya, di Nado ini boleh babi halal, tapi jangan kelakuan macam bilang kanan kirimu jangan macam babi ya nek. Baik-baik nggak bertobat bilang. Jangan tukang kawin kayak babi. Jangan pemalas kayak. Nah, itu sudah tahu kan kenapa babi haram? Ya, kita ini hidup harus menjadi kesaksian dan suratan Kristus yang terbuka supaya hidup bisa dibaca oleh semua orang. Kalau utang tuh bayar. Amin. Amin. Berarti banyak utang ini. Ada amin semua. Ya, makanya jangan banyak gaya supaya tidak banyak. Hukum fisika berkata tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Makanya kalau hidupmu banyak gaya, pasti banyak harus Bertobat. Kan sudah terkenal kalau lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Ya, bertobat, kuasai dirimu. Ya, kuasai dirimu, jadilah tenang. Ya, saya tuh mengenal banyak orang Manado, seorang Kristen tuh banyak ya. Kalau bakal lain, tuh mulu-mulu, ya, segala kebun binatang keluar. Padahal kalau di gereja dia menyanyi, memang kayak tadi tuh menyanyi semua tuh. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Sampai di rumah, segala anjing babi keluar. Nggak usah angkat tangan kau, nggak usah angkat tangan. Berani angkat tangan, saya baptis, saya rendam 15 menit. Supaya buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Bertobat saudara. Kita ini seringkali di luar bagus terlihat, di gereja. Apalagi kalau sehari Minggu sudah pakai baju putih. Di gereja baju putih, sepatu putih, ya toh Alkitab putih lah kalau perlu. Ketemu shalom. Ya padahal di rumah kelakuan. Tuhan itu melihat hidup kita. Karena segala sesuatu itu sudah dekat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kita kuasai diri kita dulu supaya kita bisa tenang. Kenapa kita harus tenang? Karena hari-hari ini banyak berita-berita yang bisa membuat kita ini tidak tenang. Saya kemarin ketemu orang Bitung. Berapa banyak orang Bitung? Ada yang datang di sini orang Bitung, angkat tangan. Teriak haleluya dulu orang Bitung. Ya, saya punya kenalan di Bitung waktu gempa kemarin, saudara. Ya, itu kan sudah diisukan akan jatuh tsunami. Cukup keras kemarin itu, terasa sampai di Manado enggak? Ya,
Kenapa tidak terjadi tsunami? Karena masih ada tangan Tuhan yang menjaga, yang melindungi kota kita, yang mengasihi kota kita. Tuhan masih memberi kemurahan. Karena itu kalau diberi waktu untuk bertobat, mari kita bertobat. Amin, saudara. Jangan anggap kemurahan Tuhan itu sebagai sesuatu yang sepi sehingga kita nggak pernah menghargai. Kita tidak mau hidup menghormati Tuhan. Kita nggak mau hidup menjunjung nama Tuhan. Biar hidup kita menjadi suratan Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Sehingga orang akan berkata, itu Kristen loh, hidupnya luar biasa. Orang akan bilang gini, kita enggak, saya tuh kenal mereka berdua itu Kristen, makanya tidak pernah bakal lain itu suami istri. Haleluya. Ada di sini yang suami istri yang tidak pernah bakal lain? Boleh angkat tangan, ada sepeda di belakang. Dapat sepeda nanti, sepedanya sama, enggak tahu, ambil saja itu. Ya. Iya, saudara. Tapi ada orang Kristen, Bu, saya sama suami saya sudah hampir 15 tahun ini kami tidak pernah bertengkar. Oh iya, luar biasa, iya. Karena kami sudah pisah ranjang, pisah kanan. Tidak pernah bicara kita tiap hari. Makanya tidak pernah bakal lain. Bertobat Bapak Ibu ya. Ayo kita mulai dari keluarga kita, rumah tangga kita, yuk. Kalau kita mau melihat pembelaan Tuhan buat kota kita, kalau kita melihat keluputan Tuhan bagi kota kita, sekalipun sudah dikatakan akan ada Sulawesi ini masuk di dalam ring fire yang bisa terbelah dua sewaktu-waktu kalau gempa bumi terjadi. Tapi kita percaya ramalan manusia tidak seperti dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan yang berperkara, maka Tuhan yang akan meluputkan. Asalkan dia dapati ada orang-orang yang mau hidup di dalam hati dengan pertobatan. Jangan sampai Manado ini kota Kristen, tapi ani-ani paling banyak di sini. Gak ada ani-ani di sini? Ada tuh banyak. Ada Adel di sini, ani-ani Padel. Adel, Anes, toh ani-ani tenis. Ya, bertobat saudara. Mari kita hidup dalam kekudusan. Kita menjaga hidup dalam Tuhan. Rasul Paulus berkata begini, setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus, engkau percaya atau tidak, engkau sedang berada di dalam gelanggang pertandingan. Dan setiap orang yang berada di gelanggang pertandingan, engkau diwajibkan harus berlari begitu rupa. Tidak boleh santai. Kita harus berdoa supaya kita bisa menguasai diri dalam hal amarah, ego, kesombongan, segala hal, hawa nafsu. Kita perlu menguasai diri di hadapan Tuhan. Ketika saya bertobat, saudara, tahun 95, saya mengenal Tuhan Yesus. Lalu, jadi sebenarnya saya mau ngomong ya, sebenarnya saya ini ada darah Manado loh. Saya ini, suami saya itu, papi saya Basir, mami saya Lapian. Ya, jadi saya ini Basir Lapian. Cuman karena mami saya menikah dengan papi saya, dari kecil kami semua Muslim. Ya, dan saya bersyukur tahun 95 saya mengenal Tuhan Yesus. Ya, dari keluarga yang papi saya begitu keras, ya. Dari kecil saya diwanti-wanti tidak boleh berteman sama orang yang di luar agama saya. Jangan jatuh cinta sama cowok Kristen. Awas kalau kamu jatuh cinta sama laki-laki Kristen. Awas kalau kamu menikah dengan laki-laki Kristen, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi saya nggak berani jatuh cinta dengan cowok Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng tuh cowok Kristen yang bertobat. Yang tidak bertobat mirip syaitan. Ya, nggak ada gantengnya. Jadi saya takut, saudara, saya membatasi diri. Tapi tahun 95 waktu saya membunuh diri, saya terjebak dalam dosa, saya hidup dalam dosa, lalu saya pikir hidup ini nggak ada gunanya. Papi saya galak, saya dipukuli, dihajar.
Tahun 95 saya mau mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri. Karena saya pikir setan bilang udah hancur hidupmu, nggak ada guna kamu hidup, mati aja, masa depanmu buram. Dengar baik anak muda, kalau hari ini engkau sedang berkata masa depanmu sudah buram, di tangan Tuhan Dia bisa mengubahkan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Waktu engkau berserah bagi Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Lalu saya bertemu Tuhan tahun 95. Itu titik balik dari hidup saya diubahkan Tuhan. Ketika saya bertobat terima Tuhan Yesus, saya baca Alkitab. Siapa di sini yang baca Alkitab tiap hari? Ya, 80% yang punya Alkitab, cuma 20% yang baca. Makanya hidup nggak pernah berubah. Jadi Kristen mabok iya, judi iya, utang nggak bayar iya, bersinah iya, mulut kotor iya, karena kau nggak pernah baca Alkitab. Firman Tuhan itu berkuasa mengubahkan hidup kita. Waktu saya baca Alkitab, saya baca itu, ya, bahwa segala sesuatu yang berbau kedagingan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Barang siapa melakukan hal-hal itu, ke percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, ya, percederaan, roh pemecah belah, amarah, dendam, keserakahan, sihir, sepersinahan, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu saya mulai datang di kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan, itu semua ada loh dalam diri saya. Saya mau berubah, saya buat buku catatan dosa saya. Siapa yang pernah bikin catatan dosanya? Coba angkat tangan. Ada Bu, catatan dosa tetangga saya. Kitab Firman itu, DP dosa banyak sekali. Siapa yang pernah bikin catatan dosa? Siapa yang tahu hidup kita, saudara? Cuma kita dengan Tuhan. Tapi kita seringkali lebih melihat dosa orang lain daripada dosa kita. Berapa banyak kali waktu kita datang ke gereja, kita dengar pendeta khotbah, lalu kita bilang begini, ini cocok sebenarnya buat kita ipar. Ya kan? Bener nggak? Kita kalau datang ke gereja, kita dengar khotbah, lalu kita bilang, cocok sekali buat kita mertua loh ini. Ini cocok buat kita menantu loh ini. Ipar adalah maut, menantu adalah maut, mertua adalah maut. Berapa banyak kali kita cuma melihat itu buat orang lain, tapi kita nggak pernah sadar dengan dosa kita. Saya bikin catatan dosa saya, saudara. Marah, ya, kebencian, iri hati, kedengkian. Saya tulis semua itu, dosa-dosa saya. Lalu saya mulai datang di kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini loh catatan dosaku Tuhan. Aku mau diubahkan Tuhan. Tolong ubahkan aku supaya aku berkenan. Karena barang siapa yang melakukan semua ini, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu saya mulai ambil doa puasa, saudara. Kau tidak cukup datang ke pendeta, minta pendeta doakan supaya kau tidak bersinah, supaya kau tidak bisa. Itu harus dalam diri kita sendiri, yang dimana dikatakan kuasailah dirimu. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Saya mulai berdoa, Tuhan, saya ambil doa puasa, Tuhan, saya mau dikuduskan, tolong ubahkan saya, nih dosa-dosa saya banyak. Satu demi satu, hari demi hari saya baca Alkitab. Lalu saya mulai dicuci otak lewat firman Tuhan. Firman Tuhan mulai mengubahkan hidup saya. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk menasehati, untuk mendidik orang, untuk merubah kelakuan kita. Sebab banyak Kristen hanya pencitraan. Tapi kalau kita hidup hanya pencitraan, kita rugi, saudara. Walaupun kau hamba Tuhan. Ya, orang Kristen sekarang banyak mau ke gereja hari Minggu, ribut di rumah, bertengkar, bekalai, di mobil, di motor, berantem, ribut. Nah, kira kita ini menyesal bandingkan ngana. Ngana pikir juga cuma ngana.
Begitu sampai di gereja, lah ngapain air mata itu, cepat sodekan gereja. Coba ngapain muka itu, coba gitu, cepatlah, jangan sampai dapat tahu pendeta lagi. Bener nggak? Lalu kita masuk ke gereja, lap ketemu orang, shalom, shalom, apa kabar? Luar biasa. Malaikat dan setan yang lihat kamu nyanyi, buka dulu topengmu, biar kulihat wajahmu. Saudara, apa yang kita lakukan? Siapa yang sedang kita senangkan? Manusia atau Tuhan yang sedang kita senangkan? Mari kita berusaha mencari perkenanan Tuhan hari-hari ini. Siapapun kita, termasuk pendeta, saya juga. Ya, saya kalau mau khotbah, saudara, saya lagi jengkel nih sama suami. Pendeta bisa nggak jengkel? Jemaat bisa jengkel nggak? Pendeta bisa jengkel nggak? Jemaat bisa berantem nggak? Pendeta bisa berantem nggak? Semangat sekali. Bisa, kita sama-sama manusia. Tapi bagaimana kita berespon? Kadang saya udah mau pelayanan, ada sedikit jengkel sama suami. Ya saya kadang marah, kamu tuh kok gitu sih, gini-gini. Ya udah, aku mau pelayanan. Saya mau khotbah, saudara. Saya ingat tadi tuh saya jengkel sama suami. Saya WA dia, aku minta maaf ya, tadi aku jengkel sama kamu, tapi aku mau khotbah. Ampuni saya ya, supaya saya ini berkenan sama Tuhan. Karena mencari perkenanan Tuhan itu segala-galanya di hidup kita. Untuk apa saya mau nafi khotbah di sini? Padahal saya sama suami nggak bicara 3 hari 3 malam. Ada di sini nggak suami istri yang kalau bakal live 3 hari 3 malam tidak bicara? Angkat tangan. Ya, engkau bukan anak Tuhan, kau anak syaitan. Ya, kalau kita anak Tuhan, kita berusaha menguasai diri. Ya, walaupun semarah-marahnya kita tetap ngomong. Kenapa? Karena kita tahu amarah itu mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saya mulai berubah, saudara. Berubah. Sampai detik ini pun saya masih tetap mau berubah. Karena itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Mari kita bertobat. Mari kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan, menguasai diri dalam segala hal. Tidak main-main. Kalau kita mau lihat kebangunan rohani terjadi, maka kita harus mencari Tuhan. Kemarin 2 hari itu kesembuhan, KKR kesembuhan ilahi. Ada begitu banyak orang Kristen yang datang mencari Tuhan karena pengen disembuhkan. Saya banyak terima WA, ibu mau nggak nanti doakan saya biar sembuh. Ibu mau nggak doakan saya biar sembuh? Bapak Ibu, yang menyembuhkan kita itu adalah firman Tuhan. Saya kemarin terima kesaksian. Saya bacakan di mesbah doa saya. Berapa banyak yang ikut mesbah doa di Debbie Basir TV? Angkat tangan. Bilang, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Banyak sekali di jemaat mesbah doa. Bapak Ibu, ada ibu-ibu yang bersaksi, dia bilang gini, Bu Debbie, saya ini tadinya 20 tahun saya terikat dengan obat tidur. Saya nggak bisa tidur, tiap malam harus minum obat tidur. Ketika saya akhirnya terus minum obat tidur, lama-lama sudah tidak ngefek. Lalu saya tetap nggak bisa tidur, sudah minum obat tidur. Saya datang ke psikiater, dia bilang, ibu berarti dosisnya harus ditambah. Dia stres, makin stres karena dosis ditambah. Dia pulang, lalu dia mulai cari firman. Tiba-tiba di YouTube dia temukan mesbah doa. Dari situ dia mulai ikut setiap malam mesbah doa, pagi mesbah syukur, lalu dia nonton semua khotbah-khotbah saya. Dia bilang, Bu, setiap firman Tuhan yang ibu sampaikan mulai mengubahkan cara pikir saya. Perlahan firman itu masuk dan mulai mengubahkan hidup saya. Saya ini dulunya orangnya penakut, khawatiran, sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit takut. Tapi ketika saya mulai mendengarkan firman Tuhan itu, Yesus berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan.
Amin, saudara. Lalu dia mulai dengan firman itu, mulai dia dimerdekakan. Dia nggak takutan lagi, dia nggak khawatiran lagi. Dia mulai belajar memperkatakan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia kirim kesaksian kepada saya. Saya mau berterima kasih, Bu, yang pertama kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, terima kasih buat setiap firman yang Ibu sampaikan, mengubah hidup saya. Dan saat ini saya bisa tidur tanpa menggunakan obat tidur. Setiap malam saya disembuhkan Tuhan karena ada firman Tuhan. Waktu kita mendengar firman, maka semua penyakit fisik itu bisa disembuhkan. Tapi ketika engkau cuma cari kesembuhan fisik, engkau tidak pernah membuka hatimu bagi firman Tuhan, maka ya mungkin sesaat engkau sembuh. Jangan kaget bulan depan sakitmu tambah parah. Kesembuhan batinia itu yang kita perlukan. Seorang ibu mengirim kesaksian kepada saya, Bu Dewi, saya ini dari kecil itu suntik saraf. Karena saraf saya lemah, jadi setiap berapa sebulan sekali saya itu harus suntik saraf. Dari saya masih kecil sampai akhirnya pandemi, rumah sakit tutup, banyak orang sakit COVID. Saya bingung. Saya mau ke rumah sakit, dokter nggak terima karena dokter bilang kami nggak terima sementara, jadi ibu nggak usah suntik dulu. Dia bilang kalau saya punya saraf itu pun nggak disuntik, saya mulai cemas, saya mulai lemes rasanya. Tapi di tengah pandemi dia temukan khotbah saya, dia mulai ikut mesbah doa. Saya mulai ikut, Bu. Setiap kali saya rasa saraf itu mau kumat, saya cepat-cepat nonton khotbah ibu, saya ikut puji-pujian, saya nyanyi. Apa yang terjadi, saudara? Ketika pandemi itu lewat 1 tahun lebih, dia telepon saya, Bu, saya disembuhkan Tuhan. 1 tahun selama pandemi saya tidak pernah suntik dan obat saya itu hanya firman Tuhan, pujian, penyembahan. Dan dia bilang, saya mau menabur kepada ibu uang yang harusnya saya pakai suntik selama setahun. Saya mau memberkati pelayanan ibu. Saya boleh minta nggak nomor rekening? Saya kasih. Berapa, saudara, setahun? 200 juta. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kesembuhan ilahi terjadi waktu engkau diisi oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu mengendalikan hidup kita. Dan di situ bisa terjadi kesembuhan. Bukan cuma kau, seisi rumahmu. Mari hari-hari ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Saya pengen kita lihat satu ayat yang terakhir, saya harus sampaikan ini. Saya dapat ini 2 hari lalu, yang kemarin saya dapat di hotel. Ini juga ayat saya bacakan di mesbah doa. Dan Tuhan bilang sampaikan ini buat kota Manado. Bagaimana supaya kota ini bisa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-21 ini menjadi peringatan bagi kita, umat Kristen, orang Kristen yang ada di kota ini. Tuhan berfirman kepada Israel, kepada Yerusalem yang mereka hidup berdosa. Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu ada kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya.
Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasehatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan, Manado akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama dengan orang-orang yang meninggalkan Tuhan, akan habis lenyap. Sungguh kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas, ya, dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api dan tidak ada yang dapat memadamkannya. Bapak Ibu, bagaimana kota ini menjadi kota kesayangan Tuhan? Maka harus dimurnikan. Dari kita dulu, yuk, anak-anak Tuhan yang ada di kota ini. Mari kita mau berkata, Tuhan murnikan hidup kami. Tuhan murnikan iman kami. Setelah itu kita berdoa bagi para pemimpin kita di kota ini, supaya lahir anak-anak Tuhan yang hidupnya benar. Kita berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan, supaya hamba-hamba Tuhan juga hidup benar di hadapan Tuhan di kota kita. Kalau itu terjadi, saudara, Tuhan berkata, aku akan memulihkan kota ini, aku akan memurnikan kota ini, dan Tuhan akan menyelamatkan orang-orang benar yang bertobat. Tidak ada cara lain untuk mempersiapkan diri selain kita bertobat. Kalau ada kepahitan, buang segala kepahitan, buang semua amarah. Tidak ada lagi perpecahan, dimulai dari keluarga sampai ke gereja. Tidak ada perpecahan gereja satu dengan yang lain. Kita berdoa, tidak usah saling gontok-gontokan. Oh, saya ini yang lebih benar GPDI. Oh, saya di GBI lebih benar. Oh, saya di Gemim yang lebih benar. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, dia nggak ngomong gini, yang GPDI sebelah kanan, yang Gemim di tengah, yang GBI sebelah sini, yang ini tidak ada, saudara. Waktu Tuhan Yesus datang, dia tidak cari denominasi gereja. Waktu Tuhan Yesus datang, dia berkata, marilah padaku, hai kamu yang melakukan kehendakku. Tuhan cuma cari orang yang melakukan firman Tuhan. Karena itu mari hari-hari ini kita mau berkata, Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau lepaskan segala dosa, amarah, kepahitan, rokok, minuman keras, kemabukan, persinahan. Di Manado ada yang berselingkuh enggak? Ada perselingkuhan di Manado? Banyak. Ya, itu yang tadi katakan, kotaku ini sudah menjadi kota sundal. Mari kita bertobat, saudara. Tidak main-main, dosa itu mendatangkan hukuman loh. Waktu kita berbuat dosa, murka Tuhan turun loh. Karena itu kita berdoa biar Manado ini dibersihkan oleh Tuhan. Biar Manado ini ada hujan pertobatan yang terjadi, kesembuhan ilahi, batin yang disembuhkan, jiwa yang dipulihkan, sehingga semua bangkit pasukan anak-anak Tuhan, prajurit Kristus yang siap untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Amin. Sehingga Manado dituai bagi kemuliaan Tuhan. Manado dituai bagi kemuliaan Allah. Saya pengen malam hari ini, saudara, kita sama-sama akan berdoa di hadapan Tuhan. Kita semua menangis di hadapan Tuhan. Kita lihat di tengah zaman sekarang ini, keadaan semakin tidak menentu, tidak main-main, saudara. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Mungkin nanti malam, mungkin besok, mungkin lusa, nggak ada yang tahu. Dan kita tidak perlu tahu bagian kita. Mari kita terus berjaga dalam iman. Mari kita terus berjaga dalam pertobatan. Supaya keluarga kita diselamatkan, supaya kota kita diselamatkan, bangsa kita diselamatkan. Amin, saudara.
Ya, dan itu menjadi kerinduan kita bersama. Jangan sakiti hati Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Kenapa kita nggak melakukan dosa? Kenapa saya nggak mau berzina? Kenapa saya nggak mau selingkuh? Karena saya tidak mau menyakiti hati Tuhan. Kita berdoa supaya mulai dari para pemimpin kita, gereja Tuhan dimurnikan, semua berdiri dalam pertobatan. Jangan sampai Tuhan berkata, ibadah-ibadahmu menjadi kekejian di mataku. Ternyata ada ibadah yang menjadi kekejian. Ketika orang Kristen datang beribadah, tapi tidak dengan hati yang mengasihi Tuhan. Mereka hanya sekedar datang, hanya formalitas, tapi hidup jauh dari Tuhan. Tidak peduli dengan Tuhan, enggak peduli menyakiti Tuhan, mereka terus hidup melakukan dosa. Kita berdoa bersama-sama supaya malam ini setidaknya setiap kita yang ada di tempat ini malam hari ini, dimulai dari hidup kita. Kita mau bilang, Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami bagi Tuhan.